Ken Sagopi, seri 26, Dewi Maerah Tundung. Raden Basudewa merasa bimbang ketika menghadap ayahandanya Prabu Kunti Bojo. Langkahnya tersendat, namun akhirnya sampai juga. Menghaturkan sembah sungkem Romo Prabu, Raden Basudewa mengawali pembicaraan. Demikian juga Raden Haryo Prabu Rukmo. Setelah saling menyapa sesuai dengan adat istiadat kerajaan, bertanyalah Prabu Kunti Bojo. Sudah tuntaskah ilmu yang kau terima, anakku? Sejenak Raden Basudewa tak segera menjawab. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ada perang batin antara berterus terang atau berbohong tentang apa yang ia lakukan sesungguhnya. Basudewa, apakah kau mendengar pertanyaanku? Tegur Prabu Kunti Bojo. Maaf Romo Prabu, sesungguhnya putranda ini terlalu capek. Namun berkat restu Romo Prabu, segalanya berjalan lancar. Walau belum tuntas, namun bekal ilmu yang putranda terima sudah cukup. Akhirnya Raden Basudewa memilih membohongi dirinya sendiri. Menurut perkiraannya, ayahandanya belum mengetahui bahwa ia pergi ke Widro Kandang untuk menemui Ken Sagopi. Rukmo, apakah kau sudah menceritakan tentang peristiwa Dewi Maera? Pertanyaan Prabu Kunti Bojo kepada Raden Haryo Prabu Rukmo yang membuat Raden Basudewa sedikit heran karena yang ditanyakan justru tentang Dewi Maera. Belum sama sekali Romo Prabu, jawab Raden Haryo Prabu Rukmo. Akhirnya Prabu Kunti Bojo meminta Raden Haryo Prabu Rukmo untuk menceritakan peristiwa Prabu Gurowongso dari awal sampai saat ini. Raden Haryo Prabu Rukmo kemudian menceritakan mulai dari saat mereka berangkat berburu kepergian Raden Basudewa ke Parangendok. Ia kembali ke Kasatriyan, mendapati Raden Basudewa palsu yang masuk kamar Dewi Maerah. Sampai di sini, Raden Haryo Prabu Rukmo berhenti sejenak, karena Raden Basudewa terlihat sangat gelisah. Kemudian melanjutkan cerita tentang perkelahiannya dengan Raden Basudewa palsu, yang ternyata adalah Prabu Gurowongso. Aku bunuh Gurowongso jahanam. Raden Basudewa hampir berteriak menahan marah. Sabar, Nggir. Biarlah adikmu melanjutkan, berkata Prabu Kunti Bojo dengan sabar. Kemudian Raden Haryo Prabu Rukmo melanjutkan ceritanya. Prabu Gurowongso akhirnya melarikan diri dan Dewi Maerah berkali-kali jatuh pingsan. Maerah juga layak dihukum mati. Raden Basudewa menggeram menahan marah. Sabar, Nggir. Orang yang sudah buntas ilmu tentu bisa berlaku bijak. Prabu Kunti Bojo menasehati. Maaf, Romo Prabu. Raden Haryo Prabu Rukmo melanjutkan ceritanya tentang kedatangan Raden Pandu Dewonoto yang mengabarkan bahwa Prabu Gurowongso telah terbunuh olehnya. Raden Pandu Dewonoto sahabatku, di mana dia sekarang? Raden Basudewa menyela. Dia melanjutkan topong rame, jajah desa Milangkori. Dia titip salam untuk Kanda Basudewa. Tambah Raden Haryo Prabu Rukmo. Raden Haryo Prabu Rukmo juga menceritakan bahwa Dewi Maerah selama ini selalu didampingi oleh Dewi Kunti. Ada kebimbangan untuk menceritakan tentang keadaan Dewi Maerah yang telah ngidam. Namun dengan hati-hati,
akhirnya disampaikan juga. Gejolak perasaan campur aduk di benak Raden Basudewa, sehingga beberapa saat ia tidak dapat berkata apa-apa. Ia terbebani oleh kebohongannya sendiri. Ia pun terbayang Ken Sagopi yang telah mengandung beberapa bulan. Kesenangan beberapa pekan di Widro Kandang bersama Ken Sagopi tertutup oleh kekecewaan dan kemarahan yang tak tertahankan. Bersambung. Berbohong kepada diri sendiri, tentu juga berbohong kepada orang lain. Dan kebohongan yang satu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya.